أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذرياته وآل بيته سنة رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Aslu kulli maksiatin, asalnya atau sumbernya setiap maksiat, setiap kedurhakaan kepada Allah, wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan syahwat atau nafsu atau keinginan, itu ridho rela atau puas ani nafsi dari nafsu. Wa aslu kulli ta'atin dan bermula sumbernya setiap ketaatan, wa yaqdatin dan keterjagaan atau kesadaran, wa ifatin dan menjauh dari perbuatan haram dan perbuatan yang buruk, itu ada ridho, ketiadaan ridho minka darimu, anha dari nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin Pada kajian yang sebelumnya, pada hikmah ukhruj min awsafi basyadatika an kulli wasbin munaqidin li ibudiyatika li takuna lidil hakim mujiban wa min hadrati qariban. Imam Syarqawi di bagian akhir keterangannya menyebutkan bahwa wal farqu bainal mahfudi wal maksumi anal maksuma la yalumu bidzabin al-battata. Perbedaan di antara mahfud dan maksum itu, sungguhnya kalau maksum, orang yang maksum itu dia tidak menghimpun dosa sama sekali. Para nabi, para rasul. Wal mahfudu qad tahsulu lahu zalatun. Sedangkan orang yang mahfud, yang dijaga oleh Allah itu
terkadang hasil atau terjadi baginya itu ketergelinciran atau kesalahan. Walakin la yakunu minhu israrun, tetapi tidak ada baginya atau tidak ada darinya itu terus menerus, bal yatubu min qaribin, bahkan yaitu bertobat dari waktu yang dekat. Wa alam manatahulya ani radaili wa tahaliya bil qadaili wa haqiqatus suluki indahu. Imam Asy'ari menerangkan, ketahuilah sungguhnya tahalli, mengosongkan diri dari kerendahan-kerendahan, kehinaan-hinaan, dan tahalli itu menghiasi diri dengan keutamaan-keutamaan, itu adalah hakikat daripada menempuh perjalanan menuju kepada Allah, hakikat usul menurut para ilmu marifat. Wala yatimmu dzalika illa liman waffaqahu Allahu li ma'rifati nafsi, dan tidak akan sempurna itu kecuali bagi orang yang Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengenali dirinya. Wa ma raqibat alaihi min madami sifati, dan juga bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepadanya taufik untuk mengenali apa yang nafsunya itu tersusun atasnya, yaitu apa? Berupa sifat-sifat yang tercela. Lana man arafa dzalika minha la yazalu mutahiman laha musyaddan biha ahidan hidrahu minha. Karena sesungguhnya orang yang mengenali itu dari dirinya, maka itu tidak pernah berhenti curiga terhadap nafsunya itu, husudon kepada nafsu, dan mengambil kewaspadaan daripada nafsu. Wa illa waqa'a bima yusitu maulahu min haitsu la surur, dan jika tidak maka ia akan jatuh ke dalam sesuatu yang membuat kemurkaan Tuhannya dari arah yang ia tidak menyadarinya. Walidha qala, dan karena inilah qala berkata Ibnu Taimiyah, aslu kulli maksiatin wa sahwatin ar-ridha anin nafsi. Jadi asal atau sumber pokok pangkal daripada setiap kemaksiatan, setiap kedurhakaan dan kelalaian serta syahwat adalah ridho. Nah, sebab apa? Ridho atau rela atau puas terhadap nafsu. Apa maksudnya? Imam Asy'ari beliau menerangkan, aslu kulli maksiatin, bermula asalnya setiap kemaksiatan, sumbernya setiap kemaksiatan, setiap kedurhakaan kepada Allah, mukhalafatin, maksudnya penyelisihan lima terhadap segala sesuatu amar yang perintahkan oleh Allah dengan ma, wan hadan melarang penuh dari ma, wa ghaflatin dan kelalaian, lil qalbi bagi hati, an hadrati rabbi dari hadapannya atau hadiratnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, wa syahwatin dan syahwat hasrat nafsaniyat yang sifatnya nafsu, wahyalnya bermula syahwat nafsaniyah itu ataluhu bergantung bima dengan segala sesuatu yusilu yang menyibukkannya ma'anillahi dari Allah Ta'ala, halnya dengan Allah, itu aridho anin nafsi dari nafsu, ijma'il arifina, dengan ijma'nya orang-orang yang marifat, wa arbabil qulubi, dan para pemilik hati, maksudnya pemilik hati yang selamat, pemilik hati yang qalbun salih. Imam Asy'ari menerangkan, Imam Rabi'illah, asalnya setiap kemaksiatan. Apa itu maksiat? Maksiat itu menurut Imam Asy'ari mukhalafatun lima amara bihi wa nahaa. Maksiat itu artinya menyelisihi atau menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan Allah melarangnya.
yang perintah tidak dilaksanakan, yang dilarang diterjang, itu namanya maksiat. Wa ghaflatin, ghaflah itu? Ghaflah itu wa ghaflatinil qalbi, maksudnya yang membuat lalai hati. Apa disebut hati itu lalai? Hati itu lalai kalau dia lalai dari merasa berada di hadapan Allah. Di wa ghaflatin qalbi an hadrati rabbi. Padahal sebetulnya tiap waktu manusia itu sedang di hadapan Allah, dilihat, dinilai ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal. Wa syahwatin nafsaniyatin, syahwat nafsaniyah. Apa itu syahwat? Ya ta'aluku bima yusiru anilaitan. Syahwat di masa di sini adalah apa saja yang berhubungan, bergantung dengan sesuatu yang menyibukkan seorang manusia sehingga yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syahwat. Apa pangkalnya atau sumber daripada maksiat, ghaflah dan syahwat itu? Ar-ridho ani nafsi, yaitu ridho terhadap nafsu. Menurut siapa? Bismail arifina wa rakabil qulbi. Menurut ijma'nya para ulama atau wali-wali ahli marifat dan juga orang yang memiliki hati. Maksudnya di sini adalah hati dengan qalbun salim, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat inilah yang akan menjadi kunci keselamatannya. Al-yawma la yanfa'u malun wala banuna illa yauma la yanfa'una wala banuna, hari di mana tidak manfaat harta dan anak-anak illa man aqallah biqalbin salim, kecuali orang datang dengan hati yang selamat. Ini al-qulub tentu maksudnya di sini adalah al-qulub as-salim, ya. Qalbun salim. Kenapa demikian? La'ana ridho, karena sunya ridho anha dari nafsu itu yujibu, menetapkan atau menyebabkan dari ridho anha, tak tahu dia tahu dia akan tutupan aib-aibnya nafsu, wa masawiyah dan keburukan nafsu, wa yasiru dan jadi wabiwa oleh buruknya nafsu itu husnan bagus. Faman maka bermula barang siapa roti yang itu yang man nafsi dari nafsunya, man istahsana menganggap baik yang man halaha akan keadaannya nafsu, wasakana dan merasa tenang yang man daripada nafsu. Waman dan bermula barang siapa istahsana yang menganggap baik yang man kula halin akan kula halin nafsi akan setiap keadaan nafsunya man, wasakana dan tenang yang man ilahya pada nafsu, istaulat maka menguasai ali atas manghoflat al-ghoflat oleh kelalaian anillahi dari Allah. Wabil ghoflati dan sebab lalai, wabil ghoflati sebab lalai, masalah lalai dari Allah, yang soribu maka akan berpaling kolbu oleh hatinya man anita wakuti dari mencari-cari, maksudnya mencari-cari ke kurang diri sendiri, wal murhati dan menjaga melikhawatiri terhadap getar-getar hatinya man. Fatasuru alaihi hina idin, fatasuru lalu timbul alaihi, maksud fatasuru makan timbul berkobar-kobar hina idin ketika itu dawa isyahwati oleh ajakan-ajakan syahwat, betul budakan menguasai wakan man itlaisa karena tidak ada, maksudnya watali budan akan menguasai ya syahwat wakan man itlaisa karena tidak ada, itu yang di sisi man minal muraqabati, dari muraqabah, dari merasa diawasi oleh Allah. Maksudnya apa? Wata itlaisa karena tidak ada itu di sisi man minal muraqabati dan muraqabah ma'al segala sesuatu, ya tahu yang menolak yang maha akan syahwat.
Waman golabat dan barang waman dan sebab orang golabat yang memuaskan man syahwatu oleh syahwatnya man waqa'a maka jatuh yang man bil masih dalam maksiat lama lata tidak bisa tidak ataupun pasti maksudnya. Mari kita cermati baik-baik kenapa ridho kepada nafsu menjadi sumber kemaksiatan. Lianna ridho anha yujibu taqdiyata yubiha wa masabiha. Karena sesungguhnya ridho terhadap nafsu itu menyebabkan atau menetapkan tertutupnya aib-aib nafsu dan keburukan-keburukannya nafsu. Kenapa demikian? Ya memang begitulah kehidupan. Kan ada makalahnya Imam Syafi'i. Wa ainur ridho an kulli khalilin khalilah. Wa ainur ridho an kulli khalilin khalilah. Pandangan mata ridho, pandangan mata orang suka atau rela atau puas itu dari setiap kekurangan itu dia rabun. Kalau orang itu ridho melihat yang kurang-kurang itu rabun. Tapi wa inusuh itu termasuk ya, sedangkan pandangan mata orang benci menampakkan keburukan-keburukan. Kalau orang ridho, ridho itu bahasa lainnya yang maksudnya cinta. Kalau orang udah cinta, misalnya ada orang punya kekasih, ya, terus dikritik orang, kamu kok senang sih suka sama dia, padahal dia tuh kan orangnya hitam, dia hitam manis. Dia cerewet, ya bukan cerewet, dia itu kritis. Bahkan dia orangnya pelit, bukan pelit, hemat. Kalau orang suka begitu komentar. Tapi kalau sudah hilang sukanya, hilang ridhonya, yang ada bencinya, lain cerita. Kamu istrinya manis ya? Ya hitam manis lah istri kamu. Iya, tapi hilang macet tinggal hitamnya. Kamu istri kamu ini ya orangnya kritis, bukan kritis, cerewet ya. Kamu istrinya luar biasa ya, hemat, bukan hemat, mengpelit. Itulah kira-kira. Kalau orang tidak suka tidak bisa dimintai pendapatnya. Sebaliknya juga orang yang suka tidak bisa minta pendapatnya. Nah ini kaitannya dengan masalah nafsu. Kalau orang ridho kepada nafsunya ya baik-baik saja, nafsu itu dianggapnya. Nah ridho terhadap nafsu mewajibkan atau menetapkan atau menyebabkan tertutupnya aib nafsu dan keburukan nafsu. Wa yasiru qabiha husnan. Lalu jadilah yang buruknya itu jadi baik. Yang maksudnya itu bukan faktanya tapi sudut pandangnya. Keburukan nafsu itu dipandang baik oleh keridhaan tersebut. Kenapa? Karena sikap ridho membuat yang buruk pun dianggap baik. Aib disebut ya manusiawi. Bahkan yang buruk dianggap baik. Faman radhiya an nafsi istahsana ala. Orang yang ia ridho terhadap nafsunya itu, maka ia akan memandang baik keadaan nafsu, tingkahnya nafsu. Ibarat ada orang punya anak udah remaja, terus kemudian pacaran. Ya karena dia ridho, dia mata dia wajar anak muda. Kan gitu. Dia tidak bicara hukum, bicara apa? Wajar katanya. Padahal itu qabih, tapi qabih dipandang dengan pandangan ridho, jadi husnan. Paman radhiya nafsi istahsana hala, orang yang ridho terhadap nafsunya maka yang anggap baik keadaan nafsu itu wasakan ilaiha, dan dia merasa senang tenang terhadap keadaan nafsu itu. Wa man istahsana kula halin wa man istahsana kula nafsi wasakan ilaiha istaulat alaihi
Orang yang ia anggap baik setiap pada nafsunya, merasa tenang pada nafsu, maka kelalaian akan menguasainya, ya. Kelalaian akan menguasainya, maksudnya menguasai dari Allah Subhanahu wa taala. Istal alaihi al-ghaflatillah. Jadi dikuasai oleh kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ghaflati yang saribu qalbu anil tafaqudi, dan disebabkan kelalaian itulah berpaling hatinya menjauh dari mencari-cari kekurangan diri sendiri dan menjaga getar-getar hatinya itu. Fatahuru alaihi naidin tawisawati wa taglibu. Kalau sudah demikian maka akan timbul berkobar-kobar padanya pada waktu itu seruan-seruan syahwat-syahwat wa taglibu, dan syahwat itu kan menguasainya. Itlaisa indahum nal muraqabati mayatwaha, karena pada waktu itu tidak ada ya, muraqabah yang menolak seruan-seruan syahwat tersebut. Waman walabatu syahwatu waqabil ma'asi lamalata, dan orang yang ia dikuasai atau orang yang nafsunya telah menguasainya, maka jatuhlah ia di dalam maksiat. Hawa pahalata, pasti tidak ada alasan apapun untuk meniadakannya. Dulu. Wa aslu kulli ta'atin, dan bermula sumbernya setiap ketaatan muwafaqatin, maksudnya setiap pencocokan lil amri terhadap perintah Allah wal nahi dan larangan Allah, wa yaqdatin, dan keterjagaan atau kesadaran ayat dulin, maksudnya masuk fi hadrati rabbi, di dalam hadirat Rabb Allah Subhanahu wa taala atau hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tanabin, dan ingat lima terhadap segala sesuatu yurdi yang buat ridho yang mahyakan Allah, wa ifatin, dan ifah menjauh dari keharaman dan ketidakbaikan, uluwil himmati, maksudnya tingginya cita-cita, anisawati, menjauh dari syahwat-syahwat, ada ridho, yaitu ketiadaan ridho, minka, dari mu'anha, dari nafsu. Imam Masyarakat menerangkan wa aslu kulli ta'atin ay muwaqatil amri wa nahyi, asalnya atau pokoknya atau sumbernya setiap ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketaatan artinya muwafaqatun lil amri wa nahyi, maksudnya muwafaqatul amri lahi wa muwafaqatul nahyi lahi, yaitu mencocoki perintah Allah dan mencocoki larangan Allah. Maksudnya yang perintah dilaksanakan, yang dilarang yang dijauhi. Itulah taat. Ya, taat itu muwafaqatun li amrillah wa muwafaqatun li nahyillah. Wa yaqdatin, dan yaqdah. Apa itu yaqdah? Keterjagaan atau kesadaran. Dukhul, maksudnya apa? Yaitu wa aituhulun fi hadri rabbi wa tanabun lima yubdihi. Yaqdah itu maksudnya masuk ke dalam hadirat atau hadapan Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan ingat terhadap apa yang membuat ridhonya Allah. Itu ya Allah. Ifah dan ifah. Ifah itu apa? Ifah itu menjauh dari yang haram dan yang buruk. Maksudnya ulumul himmati anisyahwati, itu tingginya cita-cita, tingginya semangat menjauh dari syahwat-syahwat. Apa yang menjadi sumbernya? Apa? Adamul ridho, ketiadaan ridho, min kadarimu, anda, dari nafsu.
Orang kalau ia mampu menjalankan ketaatan, senantiasa dia sadar dan masuk ke hadirat Allah SWT, ingat apapun yang buat Allah ridho padanya, menjaga diri dari keharaman dan keburukan, punya cita-cita yang tinggi yaitu dalam rangka menjauhi syahwat-syahwat dan taqarrub mendekat kepada Allah SWT, itu sumbernya adalah karena ketiadaan ridho dari dirimu terhadap nafsu. Nah, jam sekarang nih nafsu ngajak apa sekarang kira-kira? Tidur, ya nih kira-kira. Kalau misalnya ada lomba tidur yang menang santri mana kira-kira? Ada pengen menang nggak kira-kira lomba tidur? Siapa yang paling kuat tidurnya? Kira-kira santri mana? Sehari tidur berapa jam? Berapa jam tidur? 5 itu jam berapa sampai berapa? 11 bangun, siang udah tidur lagi. 7 jam. Yang lainnya kegiatannya apa? Kalau misalnya ngaji jam segini jam masih keting telat itu berarti lagi wiridan. Nah itu loh. Masya Allah. Sekarang itu nafsu mata udah tidur. Nah kalau mau taat ya yang seperti itu jangan diridhoi. Kita bilang tidur aja tidur. Kita katakan udah bener kamu itu. Ini waktunya ngaji misalnya gitu. Tahan nafsunya lah, udah usah dengerin kayak kita dengerin repot-repot aman. Jangan sembarang ngomong. Ini bisa jadi inilah waktu di mana waktu turunkan kepada kami hidayah, taufik, ilmu, berkah. Begitu dilawan nafsunya itu. Jangan lamun. Itu jangan diridhoi. Apa sih ciri-ciri nafsu? Ciri-ciri nafsu itu cocok dengan maunya setan. Terus apa ciri-cirinya maunya setan? Maunya setan itu ujungnya kita menyesal. Lah dalam Quran ada ayatnya, istahbada alimus syaitan fansahum dzikrallah. Setan menguasai mereka lalu buat mereka lupa ingat kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingat mereka itu adalah anggota-anggota partai setan. Mereka itu hizbus syaitan, partainya setan, golongannya setan, komunitasnya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingat hizbus syaitan, partai setan itu orang-orang. Kalau ada orang kok di ujung-ujungnya merugi, menyesal, ya berarti dia itu selama ini ngikut setan. Kenapa demikian? Inna man kana orang lam yang tidak itu yaman anafsi nafsinya man lam yastasim, maka tidak akan memandang baik yaman halah akan keadaannya nafsu, walam yaskun dan tidak merasa tenang yaman ilahi pada nafsu. Paman dan pemula barang siapa orang karena yang ada yaman itu bihadil masbi dengan sifat ini, karena maka ada yaman itu mutanabbiyan orang yang ingat, mutayakinan mu'taqid dan orang yang terbangun terjaga, yang sadar litawariki untuk jalan-jalan menuju kepada Allah wal awaridi dan halangan-halangannya. Wa bitayakuti dan dengan keterjagaan atau kesadaran nyata maka memungkinkan yaman minta wakuti khawatiri dari mencari-cari getar-getar hatinya man bemuratiha dan menjaga khawatirihi baiklah dalika dan pada saat itu tahmudu akan padam nironu syahwati oleh api-api syahwat. Fala yakun maka tidak adalah bagi syahwat
alai atas man ghalabatun oleh kekuasaan wala kuatun dan kekuatan wayatas seluruh bersifat yaman ini dan ketika itu bil ifati dengan sikap ifah wa idza tasawwa dan telah bersifat yaman bidzalika dengan itu ifah ya, karena maka ada yang mutajaniban orang yang menjauhi likulima untuk setiap apa saja nah yang melarang Allah dari man muhabidun itu orang yang menjaga ala jamima atas semua apa saja amarah yang telah merintahkan Allah oleh Allah dengan ma badalika dan bermula itu makna ta'atillahi makna taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah wala makana dan tatkala ada ridho anin nafsi dari nafsu itu sya'numan ya keadaannya orang yang ta'alqah yang menjalankan ataupun yang mengambil yang menaklumakan ilmu-ilmu al-dhahir dan dohir alat tadilan tidak menunjukkan ya alati ala uyubi nafsi atas abid nasu nah maka melarang an salam an subati dari mensahabati mereka wa mukhalatatin dan menggauli mereka mencampuri mereka. Maqala lalu berkata Ibnuillah pada bagian yang sesudahnya. Kenapa tidak ridho terhadap nafsu bisa membuat orang menjadi ahli taat, menjadi orang yang terjaga dari kelalaian dan bisa menahan diri dari perbuatan haram, dosa dan sia-sia. Baina man lam yardo an nafsihi, karena sebenarnya orang yang tidak ridho terhadap nafsunya lam yastasin ala, maka ia tidak akan menganggap baik, menilai baik keadaan nafsu. Walam yaskunu laiha, dan tidak akan merasa tenang pada nafsu. Pokoknya kalau namanya urusan dengan nafsu, hati-hati. Ibarat nafsu itu lagi kelihatan lemah lembut, kelihatan sopan, jangan terpedaya. Itu tipuan. Maka kemudian dia tidak pernah memandang baik keadaan nafsu, dia tidak pernah merasa lega, tenang, nyaman urusan dengan nafsu. Wa man kana bihadzal wasmi kana mutanabbiyan mutayaqqidun tawariki wal awarib. Dan orang yang ia sifatnya seperti ini, maka yang menjadi orang yang ingat, orang yang sadar, yang terjaga untuk menempuh jalan-jalan menuju kepada Allah dan juga menghadapi halangan-halangan atau rintangan-rintangannya. Wabitayakudi yatamakanu min tawaqqudi khawatirihi wa muradiha. Dan dengan kesadarannya, keterjagaannya, maka orang itu bisa memungkinkan untuk mencari-cari getar-getar hatinya, meneliti getar-getar hatinya agar menggetarkan yang baik-baik, ya, menghilangkan yang buruk-buruk, dan juga menjaganya. Wa inda dzalika tahmudu li rasul. Dan pada saat itu, ketika orang itu sadar, orang itu kemudian meneliti dirinya, menjaga dari hal-hal yang haram dan buruknya, maka api syahwat itu akan padam. Wala yakunu la alaihi walabatun, maka api syahwat itu tidak akan bisa lagi menguasainya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatannya. Wa yataswina idin bil ifati, maka ketika itu dia akan punya sifat ifah. Wa idza tasawwa bidzalika kana mutajaniban li kulli mana Allah anhu. Dan apabila orang telah memiliki sifat ifah, maka ia menjadi orang yang menjauhi semua apa saja yang Allah melarang darinya. Wa abidun ala jami'i ma marabi, ia menjadi orang yang menjaga atas apapun saja yang Allah merintahkannya. Wa dzalika makna ta'atillahi subhanahu, dan itulah makna daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mutajaniban likulli mana wadu muhafidun ala jami'i ma amara bih,
Itulah ketaatan yang menurut Imam Syarqawi. Apa itu taat? At-ta'atu ya. At-ta'atu ya. Dan maksudnya kalau dalam hal ini orangnya ya, orang yang taat itu siapa? Mutajaniban likulima nahawawan, orang yang menjauhi setiap apa saja yang Allah melarangnya. Abidan ala jami'a ma'amarawabi, ya orang yang menjaga atas semua yang Allah perintahkan dengannya. Wadhalika makna ta'atillahi subhanahu, itulah makna taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana ridho ani nafsi sa'numan yata'atta al-uluma zahiriyata, dan tatkala ya keridhaan terhadap nafsu itu adalah keadaannya orang yang ia mengambil ataupun yang menjalankan ilmu-ilmu zahir. Ada orang Pak Ustadz Kiai alim mengerti ilmu tapi dia ridho terhadap nafsu, maka itu adalah menunjukkan adanya keberadaan orang yang ia itu mengambil atau menjalankan ilmu zahir, namun ada yang aneh, nafsunya ridho, dia itu ridho terhadap nafsunya, maka itu apa? Allati latadu ala ayyubi nafsi. Wama, jadi dalam hal ini kemudian disebutkan wala makana ridho an nafsi sa'nu man yata'atta al malhiriyah ta'ala latadu ala ayyubi nafsi. Dan kala adalah ridho terhadap nafsu itu menjadi keadaannya orang yang mengambil ilmu-ilmu zahir yang tidak menunjukkan kepada aib-aib nafsu, maka musannif telah melarang mensahabati atau menggauli orang-orang yang katanya punya ilmu tapi dia dikuasai ya oleh nafsu. Dia menjadi orang yang melampiaskan apa saja yang diprovokasikan oleh nafsu. Orang-orang seperti ini dilarang oleh Musannif ya, Syarqawi, dilarang untuk mensahabatinya dan menggaulinya. Wala anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min anta sahaba aliman la yarda an nafsihi. Wa ayu ilmin alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin jahilin yarda an nafsihi. Wala anta sahaba, dan sungguh bahwa bersahabat olehmu jahilan akan orang jahil, akan orang yang belum berilmu, la yarda yang tidak ridhonya jahil an nafsi, dari nafsunya jahil, itu khair lebih baik laka bagimu min atas apa dari bahwa bersahabat olehmu alim akan orang berilmu, yardo yang ridho yang alim an nafsi, dari nafsunya alim. Bayu ilmin, maka bermula mana-mana ilmu li alimin bagi orang yang berilmu, yardo yang ridho yang alim an nafsi, dari nafsunya alim. Bayu jahilin, dan bermula mana-mana kebodohan itu li jahilin bagi orang yang jahil, layar itu yang tidak ridho yang jahil an nafsi, dari nafsunya jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tashaba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min tashaba aliman yarda an nafsi wa ayu ilmin li alimin yarda an nafsi wa ayu jahlin li jahilin yarda wa ayu jahlin la yarda an nafsi. Ya kali bismillah. Pada kajian yang sebelumnya tadi telah kita dapatkan keterangan
Walamma kana ridho anin nafsi sya'nu man yata'aqqa ulumad dhahiriyata allati la tadullu ala yubin nafsi nahan sanifan subatihim wa qalatihim. Qala tatkala adalah keridhaan terhadap nafsu itu menjadi keadaannya orang yang ia mengambil atau menjalankan ilmu-ilmu zahir yang tidak menunjukkan atas aib-aib nafsu, maka musannif muntahilah melarang mensahabati dan menggauli atau mencampuri orang yang katanya ahli ilmu tapi dia ridho terhadap nafsu. Maka lalu berkata wala'an di sini ay wallahi la antas haba. Wala'an ay wallahi demi Allah la antas haba sungguh bahwa bersahabat oleh ayat murid orang yang tidak dekat dengan Allah. Jahilan akan orang yang tidak berilmu atau jahilan orang yang tidak tahu, yang jahil bil qulubi dengan ilmu-ilmu dhahiriyat yang sifat zahir. Layar yang tidak ridho ya jahil an-nafsi dari nafsunya, jahil bi ayas khotob biaya soto dengan bahwa marah. Nah, bukan maksud ya, dengan bahwa ya benar, biaya soto dengan bahwa marah, dengan murka. Ya jahil alai atas nafsu wa ya'taqida dan meyakini ia jahil naqsaha akan kurangnya nafsu itu lebih baik laqad min antas dari bahwa bersahabat olehmu menyertai olehmu aliman dan orang yang berilmu bidzalika dengan ilmu zahir ya yardo yang ridho dia alim an nafsi dari nafsunya alim. Imam Ibn Athaillah selanjutnya beliau menegaskan wala an ay wa waila antas haba ayyal muridu jahilan bil qurbi dhairiyati la yardu an nafsi. Sungguh demi Allah bahwa engkau bersahabat wahai murid orang hendak dengan Allah, maka kamu bersahabat mensahabati menyertai membarengi orang yang jahil yang tidak mengerti ilmu-ilmu zahiriyah yang ia tidak ridho terhadap nafsunya. Bagaimana bentuk ridhonya? Bi ayas khoto alaiha wa yataqida nafsaha. Ia marah kepada nafsu, ia berkeyakinan nafsu itu ada unsur kurangnya. Apa kurangnya nafsu? Kurang ajar. Betul, kalau orang-orang itu jadinya kurang ajar. Jadi orang jahil tapi tidak ridho terhadap nafsunya, itu lebih baik bagimu bersahabat dengan orang yang jahil dalam hal ilmu zahir, namun dia tidak ridho terhadap nafsunya. Itu lebih baik kamu bersahabat min antas hawa aliman bidzalika ya nafsi, daripada kamu itu bersahabat dengan orang alim yang mengetahui ilmu zahir yang ia ridho terhadap nafsunya. Kenapa demikian? Li'anna suhbat teman karena sunnah bersahabat dengan orang, atau li'anna suhbat teman karena sunnah mensahabati orang, menyertai orang yang ridho yang man an-nafsi dan sunyaman. Dan walaupun ada yang itu aliman orang berilmu, syarrun itu keburukan makhluknya murni laka bagimu. Karena sesungguhnya bersahabat dengan orang yang ia ridho terhadap nafsunya, nafsu nyuruh tidur padahal sudah Jepang. Harusnya kan kalau kita ini orang yang lagi ingin belajar dan mendapatkan ilmu, ya
minim setengah jam sebelum subuh sudah bangun, minim. Betul enggak? Kurang. Betul. Kurang tegas, betul. Belum dengar saya suara tegasnya. Betul. Lebih kencang lagi, betul. Emang enggak bisa kencang ya? Betul, gitu loh. Betul. Nah, gitu loh. Ya Allah. Kenapa? Bersahabat dengan orang ridha nafsunya, walaupun dia katanya orang alim, syarrun mahdun laka, itu adalah keburukan murni bagi. Liana suhbata, liana suhbat kasusnya persahabatan itu berpengaruh ya suhbat. Badak nasibu maka akan memperoleh oleh mumin dari alim hadal wasfa, akan sifat ini al-habisa yang buruk. Wasoro maka jadi ilmunya alim itu ghairanabin, tidak manfaat laka bagimu fitah dibinafsikan di dalam mendidik dirimu. Wajaluhu, halnya bermula kebodohannya alim, wajaluhu kebodohannya alim. Alladzi aujaba, yang mewajibkan atau yang menetapkan ridho akan ridhonya alim an-nafsi dari nafsunya alim, itu dorun bahaya laka bagimu, ghayatan indro dengan maksimalnya ataupun puncaknya bahaya. Kenapa kita ini harus hati-hati? Karena sesungguhnya persahabatan itu berpengaruh. Persahabatan itu akan memberikan pengaruh. Kamu bersahabat dengan orang yang walaupun katanya alim, profesor, dokter sekalipun, tapi orang itu nganggap nafsu itu baik, nganggap nafsu itu wajar atau apa, maka kamu akan memperoleh darinya sifat buruk ini. Maka jadilah kemudian ilmunya itu tidak manfaat bagimu di dalam mendidik nafsumu, sedangkan kebodohannya yang menyebabkan keridhaan dia kepada nafsunya itu berbahaya, membahayakanmu dengan maksimalnya bahaya. Ilmunya tidak bisa katakan manfaatnya, namun madharatnya itu maksimal. Wakanau, dan seperti sesungguhnya alim itu infata, jika luputhu akan alim al ilmu oleh pengetahuan biuyubi nafsi, dengan aib dirinya alim, hatta yardo sehingga ridho ya alim anha dari nafsu, itulah ilmu, tidak ada ilmu itu wujud indah di sisi alim. Wa kanahu infataul ilmu biuyubi nafsi hatta yardo anha la ilmu itu. Seperti sesungguhnya ya, jika orang alim itu luput padanya ilmu untuk mengetahui aib dirinya. Jadi orang katanya dia orang berilmu, tapi dia tidak bisa mengetahui aib dirinya atau aib nafsunya, sampai ia ridho kepada nafsunya tersebut, itu tidak ada ilmu sedikit pun padanya, seperti orang yang tidak ada ilmunya. Walidah, karena ini kalau telah berkata ya Imam Tailah, fa'ayu ilmin, maka bermula mana-mana ilmu li alimin, bagi orang yang berilmu, yardo yang ridho yang alim an nafsi, dari nafsunya alim. Ilmu apa miliknya orang alim yang ridho terhadap dirinya, itu ilmu apa? Seakan-akan dia tidak punya ilmu. Buktinya tidak bisa mengenali mana baik mana buruk, mana manfaat mana mafsadat.
Wasubatuman dan bermula mensabati orang lam yardo yang tidak ridho an nafsi dari nafsunya man wain kana dan walaupun ada yang man itu jahilan orang jahil itu harus lebih baik itu harus baik itu kebaikan makhluk yang murni wabiha dan itu di dalam suhbah kullul faidati bermula semua faidah li'anat tobaan karena sesungguhnya tabiat atau watak itu ya sering mencuri akobu minakobi dari watak dari tabiat wa nafsu dan bermula nafsu itu majbulatun diciptakan ala hubbil hidayah atas menyukai mengikuti biman dengan orang tastasinu yang memandang baik ya nafsu halahu akan keadaannya man pasara maka jadi jadu oleh kebodohannya jahil itu ghairu dharin tidak berbahaya laka bagimu wa ilmu sedangkan ilmunya jahil alati aujaba yang menetapkan adam ridho akan ketiadaan ridhonya jahil anapsi di nafsunya jahil itu nafian manfaat laka bagimu wayatan nafi dengan puncaknya atau dengan maksimalnya kemanfaatan mensahabati orang yang tidak ridho terhadap nafsunya walaupun dia adalah orang jahil itu adalah kebaikan murni kebaikan 24 karat ibarat dan di dalam persahabatan dengan orang yang tidak ridho nafsunya itu terdapat keseluruhan faedah karena sesungguhnya tabiat itu mencuri dari tabiat yang lain nafsu itu diciptakan dalam kecintaannya untuk mengikuti orang yang dia menganggapnya baik yang keadaannya dianggap baik maka jadilah dalam keterkaitan ini yang bersahabat dengan orang yang jahil dalam ilmu dhahir namun ia tidak ada nafsu jadilah kemudian jadi pada fasorok jalur barodor yang akan jadilah maka kemudian jadilah kebodohan dia itu tidak bahaya bagimu maksudnya kalau dia berilmu dhahir ya sedangkan ilmunya yaitu yang membuat dia itu tidak ridho pada nafsu itu manfaat bagimu dengan puncaknya atau maksimalnya kemanfaatan bahkan udah sebetulnya keadaan itu idza alima apabila mengetahui ya man atau ya jahil wa kana idza alima wa kana nasunya jahil itu idza alima apabila mengetahui ya jahil bi uyubi nafsi dengan aib dirinya jahil hatta lam yardu sehingga tidak ridho ya jahil anha dari nafsu la jahla itu la jahla tidak ada kebodohan itu maksud indau di sisinya jahil walidah dan kani kala berkata Imam Tahilah wa ayu jahlin dan bermula mana-mana kejahilan di liwa ayu jalin dan bermula mana-mana kebodohan itu li jahilin bagi orang yang jahil layar itu yang tidak ridho ya jahil an-nafsi dari nafsunya jahil lianna kana sunya jahil itu idza hasala apabila hasil lahu bagi jahil hadal ilmu oleh ilmu ini soro maka jadi ya jahil itulah jahil tidak ada kebodohan itu maju dari sisi jahil hatta yatadarraru hatta yatadarru sehingga membahayakan bihi mukhalatu bihi dengannya dengan kejahilannya itu mukhalatu oleh menggauli jahil takunu maka jadi suhbatuhu oleh mensabati jahil itu harus lebih baik mahdhan dengan murni fatan binu bermula tanbin bikolihi di dalam ucapannya ya musanif ilma ya bikolihi ilmin di dalam ucapannya musanif ilmin wa jahlin dan jahil itu li tanwi'i untuk tanwi untuk membuat macam-macam fa'ayu ilmin nafi'in maksudnya bermula mana-mana ilmu nafi yang manfaat wa ayu jahlin dan bermula mana-mana kejahilan dorin yang bahaya
Jadi seperti sesungguhnya Imam Talib itu mau mengatakan idza alima bi uyubi nafsi hatta lam yarda anha la jahla indah. Apabila orang itu dia telah mengenali aib-aib nafsunya sehingga ia tidak ridho pada nafsunya, maka tidak ada kebodohan pada dirinya. Maka ketika ada orang yang katanya bodoh tapi tidak ridho nafsu, itu bodohan yang mana? Lianu idza hasalahu hadzal ilmu sara la jahla, karena sesungguhnya ya apabila hasil pada dirinya ilmu ini, ilmu mengenal dirinya sendiri, maka jadilah ia tidak punya kebodohan pada dirinya sehingga berbahaya menggaulinya atau bercampur dengannya. Maka akhirnya fatakunu subatu khairan mahmud, maka jadilah bersahabat dengannya itu merupakan kebaikan murni. Nah di sini ada pada catatan atau pembahasan tentang tanwin ya. Fatanwinu biqoli ilmin wa jahlin li tanwin. Payu jahlin li jahlin la yarda an nafsi. Payu ilmin li alimin la yarda an nafsi. Itu di situ ada tanwin, tanwinnya itu namanya tanwin dalam faedah tanwin untuk membuat bermacam-macam. Maksudnya fa'ayu ilmin nabi'in wa ayu jahlin dharin gitu. Mana-mana ilmu yang manfaat atau mana-mana kebodohan yang berbahaya. Fa'ayu ilmin li'alimin an-nafsi, maksudnya fa'ayu ilmin nafi'in li'alim layadha nafsi. Mana-mana ilmu manfaat bagi orang yang ridho terhadap nafsunya. Dan wa'ayu jahlin borin, dan mana-mana kebodohan yang membahayakan bagi orang yang jahil yang tidak ridho terhadap nafsunya. Itu maksudnya. Jadi semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang-orang yang diberi ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita bisa mengenali diri, ya, mengenali nafsu, sehingga kita bisa menyelamatkan diri dari tipu daya iblis, setan yang mempergunakan atau memperalat nafsu menggelincirkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang kata media orang alim ternyata di hadapan Allah tidak ada ilmunya. Buktinya apa? Buktinya dia ridho terhadap nafsu, dan tidak usah kecil hati dikatakan tidak punya gelar, pangkat dan jabatan di hadapan manusia, tapi ternyata kita mampu menjadi orang yang tidak ridho terhadap nafsu, berarti kita ini adalah orang yang benar-benar berilmu.